Haleluya, haleluya. Shalom alaikum Bishim Hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabarnya para subscriber podcast channel Injil Habagin? Haleluya, luar biasa. Nah, kali ini saudaraku, kita coba masuk ke pemikiran saudara kita, di mana sebagian ustadz maupun para mu'alaf sering berkata bahwa Isa Al-Masih yang adalah nabi dan rasul bagi mereka. Kita coba masuk. Nah, siapa sebenarnya Isa Al-Masih ini? Saya tidak akan membaca banyak ayat, saya hanya membaca satu ayat dan dua hadis. Nanti saudara akan simpulkan siapa Isa Al-Masih itu sebenarnya. Yang pertama saya ambil di dalam surat Ali Imran ayat 45. Di situ dikatakan, "Idza qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatin min husmuhul masihu sab'anu Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin." Artinya, ingatlah, kata Al-Quran ini di dalam surat Ali Imran ayat 45. Ingatlah dalam kurung, ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu," buka kurung tutup kurung, "dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat," buka kurung tutup kurung, "yang datang darinya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan," buka kurung tutup kurung, "kepada Allah." Ini kata Al-Quran. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik halaman 72, di situ dikatakan, "Isa fa innahu ruhullah wa kalimatuh." Isa itu sesungguhnya roh Allah dan kalimatnya. Yang selanjutnya di dalam hadis Abu Hurairah Sahih Muslim nomor 4363, di situ dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada seorang bayi pun yang dilahirkan kecuali telah disentuh oleh setan, sehingga ia menangis menjerit karena sentuhan setan tersebut, kecuali putra Maryam dan ibunya." Kenapa putra Maryam tidak disentuh oleh setan? Kenapa putra Maryam, Isa Al-Masih, satu-satunya bayi ketika lahir yang tidak disentuh oleh setan? Yang lain, kata Nabi Muhammad, disentuh. Semua disentuh kecuali Isa Al-Masih dan ibunya. Coba pikirkan kenapa. Kalau kita kembali ke surat Ali Imran ayat 45 dan hadis Anas bin Malik, itu dikarenakan Isa Al-Masih itu adalah kalamnya Allah, rohnya Allah. Tubuh seperti kita, tetapi roh Isa Al-Masih itu adalah rohnya Allah itu sendiri. Isa fa innahu ruhullah wa kalimatuh. Isa ini sesungguhnya roh Allah. Kalimatuhu, ada hu di ujungnya. Hu ini kembali kepada Allah. Kalimah artinya perkataan. Ada hu di ujung kalimah, kembali kepada Allah. Hu, kalimatuhu artinya kalamnya Allah. Maka tidak mungkin Isa Al-Masih itu, kalau dipikir dengan akal yang sehat, dipikir dengan akal yang jernih, dipikir dengan akal yang kritis, Isa tidak mungkin bisa disentuh oleh setan karena dia roh Allah dan kalamnya Allah. Kalau saudara lihat Alkitab yang kata saudara sudah dipalsukan, saudara akan menemukan di mana firman menjadi manusia, Yesua Hamasyah, digambarkan dalam Al-Quran dan hadis Anas bin Malik, yaitu dia Isa Al-Masih, kalamullah yang menjadi Isa Al-Masih. Gambaran di hadis Anas bin Malik dan surat Ali Imran ayat 45. Lalu pertanyaan yang kedua, kenapa Isa Al-Masih
satu-satunya manusia terkemuka bukan saja di dunia, tapi di akhirat. Ada tokoh-tokoh agama tertentu itu hanya terkemuka di dunia, tapi di akhirat tidak. Karena di akhirat itu hanya boleh satu pribadi yang terkemuka, yaitu Allah atau Tuhan. Tetapi di dalam surat Ali Imran ayat 45, Isa Al-Masih juga dikatakan oleh Al-Quran dia terkemuka di akhirat. Pertanyaannya, siapa Isa Al-Masih tersebut? Coba pikir dengan akal yang sehat, dengan akal yang jernih. Kata Buya Syukur Yasin, pikir secara kritis. Siapa Isa Al-Masih itu yang dikatakan di dalam Al-Quran surah Ali Imran dia terkemuka di akhirat? Siapa dia? Coba berpikir dengan akal yang sehat. Dan menurut Al-Quran Bapak Ibu, dalam surat Ali Imran yang sudah saya bacakan tadi, ayat 45, jelas disebutkan bahwa Isa Al-Masih sebagai kalimat dari Allah. Gelar ini tidak pernah diberikan kepada nabi manapun, kepada orang manapun, kecuali kepada Isa Al-Masih. Rasul manapun, nabi manapun, gelar kalimatullah itu tidak pernah disematkan kepada nabi dan rasul manapun kecuali Isa Al-Masih. Coba pikirkan kenapa? Dengan menyatakan Nabi Isa adalah kalimatullah, maka Isa Al-Masih identik dengan Allah itu sendiri. Benar atau tidak? Silahkan saudara simpulkan. Saya tunggu komentar saudara di kolom Injil Habakuk. Komentar dengan sopan santun, tunjukkan kalau saudara adalah orang yang beragama. Harus punya adab, sopan santun, tutur kata yang baik. Jangan sedikit-sedikit penistaan ini, penistaan. Tapi dengarkan dulu, ya. Nah, kenapa? Sebab di mana ada kalimat Allah, maka di sana pasti ada Allah. Dan di mana ada Allah, maka di sana pula lah kalimatnya atau firman-Nya berada. Ini kalau kita coba masuk melalui pemikiran mereka mengenai Isa Al-Masih, Bapak Ibu. Apakah ada kemungkinan di mana satu waktu Allah tidak dapat berkata-kata karena kalimatnya belum ada? Tentu tidak pernah. Karena pada hakikatnya kalimat Allah sama kekalnya dengan Allah itu sendiri, sehingga sama-sama tidak mungkin pernah ada secara terpisah. Ya, sekarang saya akan membaca satu ayat Alkitab kepada kita semuanya di dalam Injil Yohanes 1 ayat yang ke-1. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Di dalam Injil Yohanes 1 ayat 1, di situ dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Elohim. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang tidak menguasainya. Nah, saudaraku, para subscriber pencinta channel Injil Habakuk, inilah video singkat kali ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya, khususnya bagi tetangga kita, sehingga pikiran mereka bisa melek. Shalom alaikum bishim hamasyah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan Bapak Yahweh bishim Adonai Yesua hamasyah berruah kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Awas. Minggir dulu, ada raja mau lewat.
Ya, lihat, coba terus. Ya. Oh. يا ويلك يا بليش ويلا يدها حريقك